Nah, aktual dan pecah nih. Ini ada pertanyaan dulu kepada saya. Jadi, seseorang yang menduduki posisi sebagai pemimpin itu akan merasa dirinya aktual dan dibutuhkan. Aktual itu apa sih Pak? Anget. Iyalah. Gila kepala sekolah yang baru sekarang. Ya, ganti kursi baru. Biasanya gitu, ya. Yang wakil apa kepala sekolah nih, jangan waktu masuk langsung, ya, di ruang kerjanya minta ganti kursi baru. Nggak usah, duduk aja dulu. Aktual tuh apa sih nih Pak? Ide-ide yang beringas, pekerjaan yang luar biasa. Kalau kita misalnya marahlah pada diri sendiri, marah aja nggak apa-apa. Jangan marah ke wakil kepala sekolah, jangan marah ke yayasan, jangan marah ke murid-murid. Ya Bu ya, Bu Adijah ini tadi udah ngasih sambutan, harus sama-sama kerja seiring sekata. Nggak tahu dah tuh gimana. Banyak orang rela nih berkorban dan berkompetisi dengan berbagai cara untuk menjadi pemimpin. Yang curang kek, yang bener kek, ya. Kita lihat pilpres besok. Sekarang aja udah mulai ditiup-tiupin, puyeng. Lihat HP tuh males ya. Ya, ini lagi. Ya, Sambo lagi. Oke, tanpa kepemimpinan perkumpulan akan mudah pecah. Nah, itu dia. Ya, tercerai-berai, bahkan rawan melahirkan konflik. Ingat, wakil kepala sekolah harus dalam satu barisan yang sama. Begitu ngadepin murid, maaf, jangan macem-macem omongannya keluar ke murid. Jangan, nggak usah, nggak perlu. Tadi rekam sama dia, dilaporin bapaknya. Yang dihadepin bukan bapak ibu, dia lapor dulu ke ketua yayasan. Kan lain tuh, menyimpang di mana, mereka nggak tahu. Dia lapor ke yayasan nggak tahu juga. Nyap. Salah alamat semua. Oke, kerjasama yang utuh, wakil dan kepala sekolah harus saling pompa, saling isi. Yang namanya peluru sama-sama. Kalau ada pertanyaan orang tua, jawabannya harus begini. Tolong Bu, Bapak konfirmasi ya. Dan kita jawab sendiri. Terus ya ntar Bang. Pak kepala sekolah, Bu kepala sekolah, ada begini. Oh iya, kita hadepin. Itu bisa disusun nggak kalimat itu? Bisa. Kapan waktu kita rapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua murid yang nadanya agak apostruf, agak apostruf, supaya nggak pecah nih. Nah, kepemimpinan organisasi maksudnya sekolah secara keseluruhan. Kepemimpinan memiliki fungsi menjaga keberlangsungan organisasi sekolah kita, sekaligus mendorong tercapainya tujuan kita bersama ini. Mau jadi apa nih? Apalah. Dulu waktu saya jadi sekretaris, Pak Patah ketua, Haji Makmun bendahara, Haji Ulaimi dan Haji Amin, itu sebagai istilahnya ya kelengkapan organisasi lah, bagi sebutannya nggak bagus ya, pembantu umum. Tapi emang kerjaannya hasil, kita beli mah tuh hasil tuh, mulai diriin sekolah, udah bangun aja, duit nih kagak punya, bodoh amat. Jadi saya dengar lagi ceramah begitu, yang namanya Ustadz Tile, nah begitu dia, udahlah nggak usah pikirin lah, bangun aja dulu. Kan juga ada yang antar pasir, antar semen, benar juga. Gedung sebelah sono itu Haji Ulaimi itu daratnya, ibu jarai. Dia nggak, kenapa? Ya kita kayak model ini aja, dinamit. Kalau ada ledakin, kalau kagak diam. Alhamdulillah yang bangun mau lagi suntikannya, ya injeksinya itu pelan-pelan gitu. Saya bangga. Jadi pengurus yayasan apalah, nggak apa-apa. Emang seperti itulah kita. Nggak bisa berjabat sepanjang-panjangnya, nggak, harus ada regenerasi. Memang seperti itu kepemimpinan. Sikap kepemimpinan seseorang sangat menentukan keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan. Itu dia. Pas ya, sikap kita harus tidak boleh sombong. Tuh apalah lu lihat, nah, gitu ya. Udah diam aja, nggak usah, biar aja orang menilai. Apalah cakep ini. Alhamdulillah kayaknya setelah jadi gedung kita, murid-murid karena COVID aja, karena COVID. Kalau nggak karena COVID, pasti meledak nih. Apalah pasti. Jadi banyak muridnya maksudnya. Nah, kita udah bagus lah. Bersyukur dah. SDM yang memiliki karakter yang berbeda-beda membuat seorang pemimpin itu harus menempuh pendekatan yang berbeda-beda pula. Jangan disamain. Ya, kalau ada masalah SMP, mau disamain sama SMK, kagak jadi. MI harus begini, enggak. SMK harus begini, enggak. Jadi, boleh aja Bapak Ibu adakan rapat, ya, tingkat MI, SMP, SMK, rapat deh. Mempersamakan persepsi kalau ada apa-apa tentang murid. Bisa. Itu kalau di Muhammadiyah dari TK, Ibtidaiyah, ada SD, SMP, Hanawiyah, ada SMP biasa, ada SMK, STM, listrik, macam-macam puyeng. Nah, makanya disebut Dikdasmen. Itu mereka kalau rapat ya nggak tentu ke puncak, untuk kemana, yang penting seperti itu. Perguruan tinggi juga gitu, macam-macam namanya, dari akademi, ya, sekolah tinggi, universitas, kita dengar tahu lah, kita lihat aja lah, seperti itu. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan gaya kepemimpinan paternalistik, kebapaan, yaitu cenderung melihat sosok tokohan seseorang pemimpin. Seperti apa tuh? Kalau saya mengatakan, ya seperti kita lah, seperti biasa. Jangan galak, jangan berlebihan, jangan terlalu banyak janji. Kalau udah kita terlalu banyak janji, ditagih, belum siap. Bukan duit, bukan. Al-Falah ini membangun dulu, Ustaz Hajim masih ada tuh. Kita kerja aja lah. Gitu tuh, kerja aja lah. Haji Mamun bilang apa? Kalau duitnya kagak ada, gimana ya Ustaz? Udahlah, jangan dipikirin banget. Nah, makanya, alhamdulillah Allah yang punya tuh doa-doa mereka yang tadi. Masuk Pak Burhan juga. Pernah sekali waktu pengurus konsultasi, bukan konsultasi ya, Pak, berdiskusi gitu. Udahlah, kerjain aja apa yang ada lah, jangan terlalu ini. Itu kita tuh, seperti itu. Jadi kita kudu yang namanya apa? Kalau dadanya apa? Lapang dada. Sampai sekarang pola pikir paternalistik masih dipegang kuat oleh banyak pemimpin maupun masyarakat itu sendiri. Memang harus seperti itu. Jadi jangan kita terlalu cepat merubah ya. Wah, nggak bisa nih rubah. Jangan. Hal ini berbeda dengan gaya kepemimpinan kaum muda yang dinamis dan mendorong perubahan. Benar apa enggak ya? Kaum muda yang mana nih? Coba Bapak Ibu, sependapat atau gimana nih? Hal ini berbeda dengan gaya kepemimpinan kaum muda yang dinamis dan mendorong perubahan. Benar apa enggak? Saya mengatakan iya. Tapi mereka harus banyak belajar soal pengalaman. Seperti itu. Jadi ada orang muda nih yang baru-baru barangkali ya. Kok Bu Ros saya udah ya, yang baru mau jadi wakil dulu nih. Kepala sekolah MI atau SMP atau SMK. Nah, itu belajarlah kepada yang sudah lama. Bukan berguru ya, belajar. Belajar itu diskusi. Bertanya dan sebagainya. Tanya juga kepada yayasan, gimana Bu, gimana Pak, gitu ya. Nah, kok sempat ke saya juga boleh, nggak apa-apa, silahkan. Ada lagi kepemimpinan kaum muda dalam satu organisasi, baik organisasi sosial, pendidikan, ekonomi,
mahasiswa maupun politik. Nah, ini membawa suasana segar dengan mengakomodasi keragaman. Keragaman ya, paham nggak maksudnya keragaman? Apa aja kita pelajari. Jangan mentang-mentang ini urusan guru matematik, gue nggak mau ikut dah. Ini urusan bahasa Inggris, gue nggak mau ikut, ya begitu. Jadi kita tidak beragam pula nanti disebutnya. Ya, harus beragam, harus punya pengetahuan yang kita cari, yang kita tunggu. Kalau tunggu nggak ada orang bagi ilmu, ditunggu aja di simpangan nggak. Kita cari. Sekarang Bapak udah punya HP, tek di Google, macam-macam ada, banyak. Menu apa aja sih? Sayur asem, kawinannya dengan apa nih? Ikan peda, enak nih. Sayur asem ikan peda, mas sambal terasi. Udah pulang dah, enak. Kepemimpinan transformasi, nah ini memiliki 4 komponen, yaitu sifat karismatik, motivasi, mendorong kreativitas, mempertimbangkan perbedaan karakter masing-masing bawahan. Bawahan, bukan atasan, tapi bawahan. Kepala sekolah wakilnya ada kan? Nah itu bawahan kita. Jangan wakil kepala sekolah jadi kepala sekolah. Tebulak namanya tuh. Yang benar kepala sekolah, ada bawahannya wakil, ada bawahannya lagi PU. Ntar kalau pertanyaan Bu Jahara datang ke SMI, SMP, SMK, udah bisa dijawab itu. Siapa yang jawab? Ya itu tadi. Wakil kepala sekolah pertama ditanya. Kepala sekolah dua-dua jawabnya apa? Aduh saya nggak tahu tuh Bu. Hah? Susah pula ya. Nah ini dia nih. Jadi karismatik, pengaruh idealisme yang dimiliki pimpinan. Motivasi inspiratif pada bawahan, mendorong kinerja terbaik pasti, mendorong kreativitas bawahan, apresiasi bawahan, mempertimbangkan perbedaan karakter masing-masing. Perempuan laki beda, kalau di sini kita samain deh. Ya perempuan kayak laki kayak nggak suruh nginep kan di sekolahan, pulang sore tetap pulang. Sama aja. Pasti sama kan? Sebulannya sama Bu Jenab. Sama kan? Amplopnya sama kan? Hah? Lain warnanya kali. Ya jelas lah, ada yang malu kagak masuk sih kemarin. Nah, kena potong sama Eka. Benar. Iya, kalau aturan kayaknya udah ya Bu Jara ya. Udah. Oleh karena kagak masuk Bu Jenab, Inul masuk terus. Nah itu. Iya. Ibu Allah bersama ya, SMK begitu juga kan? Enggak Pak, saya terima amplopnya doang, amplop doang, duitnya kagak ada. Ada yang begitu. Nah, dengan 4 komponen tersebut lebih memperlihatkan kecenderungan humanis jika dibanding gaya kepemimpinan klasik yang cenderung instruktif dan memaksa. Kayak gini nih, kerjain nggak? Oh, kagak ada. Model sekarang udah kagak jadi. Kagak jadi, kagak laku. Kepala sekolah gitu. Dulu kepala sekolah saya gendut banget orangnya. Begitu-gitu. Ya. Jangan macam-macam dulu udah bener. Dulu paling galak bawa ketepel. Bukan batu isinya. Bawa medek. Kepala sekolah ditepelin anak-anak. Sasaran kepemimpinan transformasi ini adalah kinerja SDM untuk mencapai tujuan dan keberhasilan organisasi. Ini harus meningkat nih SDM. Harus paham, harus banyak komunikasi informasi yang mereka bisa lakukan. Nah di sini apa nih? Sini apa? Ada nggak kira-kira transformasi untuk SDM? Yang tadinya dia hanya lulusan SMA, sore hari dia pulang, malam dia kuliah. Tiba-tiba bawa ijazah S1. Lapor ke yayasan, Bu Rita saya udah S1 Bu. Boleh nggak saya ngajar Bu? Nah, kalau saya memang
cocok. Dari kepala sekolah, wakilnya menyetujui, boleh-boleh aja. Tapi ada nggak seperti itu ya? Yang ada hanya guru-guru doang kan? Nah, guru inget nih, kalau sempat kuliah S2 kuliah, S3 kuliah. Jangan kita terhenti di situ. Kalau seandainya bisa ada di tempat lain jadi dosen, kenapa kita ngajar di SMK kan gitu? Kenapa ngajar SMP? Kenapa ngajar di MI? Tapi ingat, jadi dosen itu tidak gampang juga sekarang. Udah pakai kum. Kumnya banyak banget, sampai 300 dan udah sertifikasi dan sebagainya. Puyeng lah. Saya mau jadi dosen home base saja. Kenapa? Nggak pakai gitu-gituan. Ya udah, saya ngajar aja dosen home base. Terus nggak apa-apa nggak ikut sertifikasi. Udah amat. Rezeki Allah yang atur. Nggak pakai sertifikasi. Siapa tuh? Pak Ramadan. Saya ngajar home base. Saya guru dosen Muhammadiyah utuh. Gak boleh diganggu loh Dignas, nah gitu. Jadi nggak ada, saya nggak dapat tuh sertifikasi yang kata udahlah lupakan aja tuh. Ya, nah, umurnya waktu saya balik ke kampus udah 48 tahun. Dari bank saya pensiun, masuk situ, udahlah nggak cukup waktu. Ya, belum bikin sertifikat, belum bikin kertas kerja apa. Dah Ibu, itu informasi singkatnya. Oke, membangun trust pemimpin. Stephen Covey menulis bahwa apabila seseorang ingin dipercaya untuk memimpin, maka ia harus memiliki trust. Apa tuh? Kepercayaan. Ini susah carinya. Cari di kebun bakung kagak ketemu. Ya, di kebun rambutan kagak ada. Di Ragunan kagak ketemu. Nih. Yang menurutnya terdiri dari dua unsur, yaitu karakter dan kompetensi. Ayo ukur, ayo cari, ayo kumpulkan. Apanya Pak? Nih, dua ini. Karakter dan kompetensi. Terus apa tuh maksudnya? Pelajari dong. Dari Google bisa kita buka di HP, ya, apa dari buku. Apa enggak cari buku Stephen Covey-nya. Gampang nih, pustakaan ada di perpustakaan. Ini buku-buku orang manajemen yang mempelajari tentang karakter dan kompetensi. Karakter mengandung elemen integritas, motivasi dan tujuan memimpin. Kompetensi terdiri dari kapabilitas, keterampilan, track record, rekam jejak. Jangan kita punya track record yang kurang menguntungkan. Saya nggak mengatakan yang kurang baik ya, kurang menguntungkan. Jangan. Ada orang yang maaf nih, udah sampai sekolah nyap setengah jam, jangan macet banget. Apa urusannya? Udahlah diemin aja. Ya, berkala macet lu ceramahin teman, yang mau denger pusing mulai. Iya nggak usah diomongin. Sampai sekolah, waduh macet banget tuh Bujur 5 tuh. Apa urusannya? Udahlah, Bismillah aja. Ya. Bismillah aja, baca aja Bu Al-Fatihah 3 kali selesai. Saya mau ngajar nih, itu kan? Sampai di kelas tau murid-murid nih, pepep lagi. Hilangin. Track record ya. Oke, nah kita masuk ke leadership. Ini lebih teori lagi nih, tapi mendasar untuk kita sebagai kepemimpinan. Jadi sebagai sebuah lembaga yang dikelola oleh organisasi maupun instansi, keberadaan lembaga pendidikan hingga saat ini masih sangat diperlukan untuk terus dikembangkan untuk mencapai hasil yang maksimal dan terbaik. Siapa yang kagak setuju, gak apa-apa. Tapi saya minta yang setuju, saudara harus kemas di dalam hati nurani masing-masing. Itu dia. Pengorganisasian lembaga tentu memerlukan pengelolaan yang baik untuk dapat menjamin berjalannya misi organisasi lembaga pendidikan. Al-Falah. Tahu Bu Jara, visi misi kita ini udah ada belum? Iya. Harus kita komunikasikan dengan, nanti kapan-kapan kalau ada rapat kerja semua berangkat, Bu Jenab udah pikirannya, wah nginep nih di puncak nih gitu. Pasti begitu tuh pikirannya.
Boleh kita bikin kalau belum ada visi misi, nggak apa-apa ya. Ya mudah-mudahan saya diajak, saya bisa ingatkan lagi, ya kan? Nah, oleh sebab itu, dalam upaya melakukan pengembangan lembaga pendidikan dan fungsi lembaga pendidikan, maka pembinaan terhadap sekolah merupakan pilihan strategi dan tepat harus dilakukan. Jangan mau kalah sama si Nadine. Dia bikin sekolah merdeka, baru udah merdeka kan? Kita bikin dong sekolah apaan? Bersahaja gitu ya. Mengelola organisasi dengan keragaman karakter bukanlah persoalan yang mudah, apalagi orientasi lembaga berkaitan langsung dengan pengembangan dan keberhasilan banyak orang. Apa yang diharapin orang tua murid agar anak saya ini bisa lanjut ke dari SD ke MI ke SMP. SMP mudah-mudahan dia bisa lanjut ke SLA, lanjutan atas. Mungkin SMK pilihannya, mungkin juga SMA. Setelah itu mereka akan lanjut untuk perguruan tinggi. Itu orang tua murid. Perguruan tinggi itu dia nggak sebut S1, S2, S3 nggak sebut. Ntar kalau udah S1 baru dia tepuk lagi pantatnya. S2 kamu di sana murah, di sana bisa. Ya, anak saya gituin, masuk UIN, selesai. Ya, masuk lagi. Seperti itulah. Jalan terus. Jangan didiamin aja, jangan. Oke, oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang mampu menciptakan suasana di mana orang-orang termotivasi dan ingin mencapai tujuan organisasi sekolah. Ya, dengan baik. Diperlukan pemimpin yang memiliki kredibilitas sehingga dapat menjadi panutan dan dapat diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Juga diperlukan pemimpin yang dapat menyediakan arah yang jelas dan tepat. Perlu orang nih, perlu. Nggak boleh sembarangan aja. Materi-materi yang lain yang barangkali diperlukan untuk membantu Yayasan Wakaf Al-Falah. Insya Allah kalau saya kapan aja lah dihubungi dekat rumah. Ya, kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.